Warga, selamat datang kembali di tahun politik. 3 pasang capres-cawapres sudah resmi ditetapkan dan siap adu gagasan. Kalau udah kayak gini, giliran barisan relawan atau simpatisan yang mempersiapkan segala atribut berkaitan dengan dukung-mendukung untuk masing-masing jagoannya. Kalau udah musim politik gini, waktunya mengeruk cuan dari atribut kampanye. Omsetnya bisa puluhan hingga ratusan juta loh warga. Hui, lumayan banget kan? Warga sama nih kayak kompetisi atau pertandingan olahraga. Kontestasi politik juga punya supporternya masing-masing dan biasanya tiap pendukung punya atribut untuk jadi ciri khas. Dan salah satunya adalah pakaian atau baju-baju kayak gini nih, lihat tuh. Di Jakarta, apalagi tempatnya kalau bukan Pasar Senen yang terkenal sebagai salah satu pusat sablon dan grosir kaos partai besar. Di sini ada lebih dari 300 kios yang eksis, khusus jualan atribut perkampanyean. Nggak sedikit yang bahkan sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Muter-muter di lantai 2 pusat grosir Senen Jaya ini, mayoritas kios emang cuma memajang kaos bergambar capres doang warga. Tujuannya sih buat mancing supaya dilirik pembeli atau pemesan. Warga harus tahu, meski pencalonan capres dan cawapres baru rame beberapa hari terakhir, pedagang di sini udah persiapan selama beberapa bulan loh warga. Atribut ini untuk 3 calon ini saya udah 6 bulan yang lalu lah gitu. Tapi yang foto-fotonya Anies, Amin gitu, Prabowo, Ganjar gitu. Tapi kalau yang Prabowo udah pasangannya ini baru mau mulai. Soalnya baru diviralkan siapa pasangan Prabowo. Kalau Anies kan udah lama dibilangin ini pasangannya. Si Ganjar kan juga baru itu belum. Nah, kalau ini udah nih, ini udah dibikin stok kita. Udah banyak stoknya nih, udah ribuan. Itu pas nomornya kalau udah keluar tuh baru mulai pesanan. Kalau pasangannya udah sah dan nomor urutnya udah keluar, dijamin pesanannya makin lancar dan laris manis. Tiap kios menyediakan berbagai jenis atribut untuk kampanye, mulai dari kalender, tas, topi, hingga pakaian. Untuk calon legislatif, atribut atau perintilan seperti kalender dan tas lebih diminati. Tapi kalau udah capres dan cawapres, kaos ternyata masih jadi atribut terfavorit yang numero uno alias banyak diburu. Biasanya yang dipilih adalah kaos oblong berbahan standar katun dan foto capres serta cawapres pada bagian tengah. Tapi kalau mau upgrade bahan, desain model sampai atributnya juga boleh. Dari bahan katun sampai premium yang harganya puluhan hingga ratusan ribu, semua ada. Terus sekarang juga modelnya nggak melulu kaos loh warga. Atribut pakaiannya makin bervariasi, mulai dari rompi, kaos berkerah, hingga kemeja. Nah warga, kalau misalnya baju kampanye itu identik sama kaos yang bahannya itu gerah banget, tapi saya ketemu nih, ini kemeja, bahannya kalau dipegang ini lembut banget, ini kalau nggak salah katun tapi agak premium. Ini harganya berapa Pak? 80.000. Dengan 80.000, kalian nih anak muda nih, desainnya anak muda banget, ini kalian bisa ikut kampanye ke lapangan dan tetap stylish gitu. Setuju nggak tuh warga? Jangan lupa nilai plusnya, badan tetap berasa adem kalau bahannya selembut itu. Anti gerah-gerah klub pas turun ke lapangan dan tetap kece badai pastinya. Meski jualannya udah bertahun-tahun dan udah biasa sama yang namanya pilkada, pileg, atau pemilu, tapi aware sama tren saat ini emang poin plus banget warga. Apalagi menurut data dari KPU, daftar pemilih tetap nasional untuk pemilu 2024 nanti, 52% diantaranya adalah pemilih muda. Jadi nggak salah kan? Kalau kampanye konvensional atau pengenaan atribut yang digunakan juga disesuaikan dengan selera kaum milenial. Oh iya, warga juga harus tahu nih, meski lokasinya berada di Jakarta, pemesan atribut kampanye tersebar hampir ke seluruh pelosok Indonesia. Mayoritas justru datang dari daerah. Ordernya sih ada yang 100, 200, tapi kebanyakan 2.000, 5.000, bahkan hingga 10.000 potong. Ini baru jelang kampanye. Apa kabar pas kampanye berlangsung alias masih sampai Februari tahun depan warga? Widih, bukan main gak tuh? Meski pesanannya terbilang banyak, katanya sih keuntungannya udah nggak kayak pemilu sebelumnya warga. Maklum, sekarang media promosinya udah kebagi sama digital alias media sosial. Pendapatan dari usaha jenis ini pun ikut terdampak.
lah. Tapi sekarang jauh banget Mbak merosotnya. Beda dengan yang dulu. Dulu Mbak setahun mau pemilu kita udah baku hantam itu. Ini ya beginilah, kayak begini gitu. Tapi alhamdulillah ya kita yang pelayanan pesanan dikit-dikit kita layani juga. Oh kalau keuntungan ya banyak-banyak Mbak. Oh sebelumnya bisa lah sampai 50% gitu keuntungan. Kalau sekarang enggak, sekarang 10%, 20% segitu. Iya, soalnya peminatnya itu sekarang kayaknya kumpanyanya udah banyak lari ke media. Harga atribut kampanye, khususnya pakaian, dijual mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp150.000 per potong. Belum termasuk diskon maksimal 5% untuk pembelian dalam partai besar. Jika dikali jumlah pembeliannya aja tuh warga, katakanlah minimal 100 potong dan maksimal 10.000 potong. Tetap jadi bisnis yang menggiurkan sih saat musim politik kayak gini.